Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri Tuhan Yesus buat kami. Kembali kami menikmati anugerah-Mu. Kami kembali terus Tuhan menikmati Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Biar itu semua boleh menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan Yesus terus dalam pimpinan-Mu, terus dalam tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terus berinisiatif dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, biar hidup kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan Kau saja yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kau berikan kami kesempatan lagi untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar, membaca, merenungkan firman-Mu. Terlebih kami dapat melakukan setiap firman yang kami dengar. Tuhan pimpin ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, biar Engkau saja yang menolong kami, berikan kami hikmat roh pengertian Tuhan dalam kami mendengar firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang pimpin hamba-Mu Tuhan, pimpin kami baik yang saat ini akan bergabung dan teman-teman kami yang akan melihat rekaman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami mulai Tuhan Yesus Zoom kami ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah kita peralaskan pembelajaran kita pagi hari ini dengan dasar Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita rindu melanjutkan pembahasan kita, doktrin akhir zaman atau eskatologi. Kita memasuki bagian-bagian akhir, mungkin hanya 2 atau 3 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan teologi sistematik kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau melihat pandangan premil, pandangan yang dipegang oleh buku kita ini, karangan Owen Grudem, Sistematik Teologi, penerbitnya Zondervan, diterbitkan pertama kali tahun 1994. Berikut kita lihat beberapa pendukung atau argumen yang mendukung paham ini atau pandangan ini. Kita sudah pernah bahas bahwa di premil sendiri ada 3 pandangan, post, pre, dan mid. Kita yang dibesarkan di GPDI sadar bahwa yang kita pegang, GPDI pegang adalah mid, premil, mid, tribulasi. Jadi di tribulasi itu sendiri dibagi 2. Ada, kita lihat di gambar ini ada rentang tribulasi atau aniaya besar. Nah, oleh GPDI
dibagi dua tribulasi itu, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Sedangkan pandangan yang historis itu post, jadi yang lebih jadul, yang dipegang oleh teolog-teolog jadul itu lebih ke premil. Kaum evangelikal, injili itu premil. Tentu kita pun sudah tahu bersama, kaum reform itu pegangannya amil. Seperti pendeta Ezra Sur itu amil. Sudah kita lihat 3 minggu lalu, seingat saya, pandangan amil, dasar-dasar amil. Di pagi hari ini tentu nggak bisa lengkap sepenuhnya, tetapi kiranya pandangan-pandangan yang kita lihat itu bisa membuka wawasan kita. Saya pribadi yang dibesarkan di GPDI, sejauh ingatan saya pribadi terlalu dicekoki oleh mit tribulasi. Sehingga nggak bisa memandang secara lebih luas. Terlalu sempit wawasannya. Karena sejauh saya diajar, selalu saat masuk ke bahasan ini, ya fokusnya di premil mid tribulasi. Nggak pernah saya diajak untuk buka wawasan yuk, ambil seperti ini, dasar-dasarnya seperti ini. Baru di buku inilah saya bisa lebih membuka wawasan untuk menyadari, oh ternyata pandangan GPDI itu sendiri itu pandangan yang paling muda, paling unik, paling kalau mau dibilang paling berbeda dengan bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja zaman dahulu. Paling beda GPDI itu. Paling unik, paling eksentrik. Setelah saya belajar dari buku ini, sebelumnya saya anggap pandangan GPDI itulah yang diterima oleh semua teolog sepanjang sejarah. Oh ternyata enggak. Hanya teolog-teolog bisa dibilang ya GPDI punya. Mereka yang memegang pandangan premil mid tribulasi. Sedangkan tadi kita sudah bahas reform, evangelical, itu jauh lebih besar denominasi mereka, penganut pandangan mereka. Contohnya ya, reform sudah ada sejak Calvin, abad ke-16, abad ke-17. Sudah berusia ratusan tahun. Reform anutnya amil. Saya jadi tahu, oh ternyata pandangan GPDI itu yang paling muda. Paling sedikit teolog yang pegang ini. Itu sebagai pendahuluan sebelum kita masuk untuk lihat. Pertama adalah pandangan yang mendukung premil post-tribulasi. Premil yang paling jadul. Premil yang paling jadul tadi. Kalau mau dibilang paling jadul mana, ya mungkin amil paling jadul. Saya pun belum sampai ke detik ke pemahaman itu. Setahu saya ya kalau emang bahasan ini lebih lagi dibukukan, dibuat sistematik ya sejak reform mungkin. Saat terjadi reformasi gereja. Sehingga semua bagian Alkitab itu lebih lagi diteliti dan dibukukan. Dibuat sistematiknya. Ya mungkin sejak Martin Luther dan
Calvin dan teman-teman, berarti sekitar abad 16-17. Mungkin karena mereka pegang pandangan Amil, ya Amil itulah paling jadul. Premill itu sendiri saya belum dapat datanya mulai kapan, tapi yang jelas premill paling jadul adalah premill post-tribulasi. Post-tribulasi berarti setelah masa aniaya. Sedangkan banyak seperti buku kita yang menjadi dasar utama, versi GSJA, Assemblies of God, itu pre. Jadi sebelum aniaya terjadi, ada pengangkatan gereja, rapture. Di awal 7 tahun masa aniaya, ada rapture. Itu pandangan yang lebih umum. Nah, paling unik adalah GPDI. Di antara 7 tahun masa aniaya, di tengah-tengah baru gereja alami rapture. Kita lihat dulu yang historis. Argumen premil historis adalah argumen yang mau nggak mau di bedah buku kita ini, bedah bukunya PD Injil ini, yang menjadi patokan. Jadi kita seperti yang sedang belajar di Zoom ini sedang dicenderungkan untuk mengambil pandangan ini, posisi ini, premil historis. Karena inilah yang dipegang, yang diadvokasi oleh penulis buku ini, yakni Wayne Grudem. Argumen pertama, beberapa bagian perjanjian lama itu memberitahu kita tentang sebuah kondisi yang jauh lebih baik dari zaman gereja ini, zaman kita hidupi sekarang, sejak gereja mula-mula, nanti akan ada suatu masa yang jauh lebih baik, tetapi masa tersebut bukanlah kekekalan, bukanlah surga. Jadi kita mau lihat di PL ada sebuah masa yang dideskripsikan, suatu masa yang jauh lebih baik dari masa kita sekarang, tetapi masa tersebut bukan surga. Itu intinya. Pertama di Mazmur 72. Kiranya iya, jadi ada raja memerintah dari laut ke laut, sungai Efrat ke ujung bumi, jadi memerintah seluruh bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, musuh-musuhnya menjilat debunya. Masih ada musuh-musuh, jadi belum surga. Ada raja memerintah seluruh bumi, masih ada musuh-musuh yang tunduk jilat debu, tunduk total kepada sang raja. Masih ada musuh-musuh, berarti belum surga. Kalau surga, musuh-musuh udah nggak ada, udah binasa di neraka. Kiranya raja-raja dari Tarsis, pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas, orang yang tidak punya penolong. Ini kan gambaran sebuah kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang ini. Di mana orang miskin minta tolong, gimana nasibnya? Pertolongan hanya sekadar di Indonesia nih ya, hanya sekadar untuk citra diri. Untuk apa? Kampanye. Nggak benar-benar ditolong orang miskin itu. Hanya dijadikan sebagai alat orang miskin itu. Dijanjikan oleh Mazmur 72 sebuah kondisi di mana orang-orang miskin itu benar-benar tertolong oleh
sang raja yang menguasai seluruh bumi. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di mata sang raja seluruh bumi. Kejahatan masih ada musuh-musuh terhadap kebenaran. Tetapi mereka udah gak bisa lagi menindas orang miskin. Gak bisa lagi menindas orang-orang yang lemah. Wow. Ini yang dipegang oleh premil post-tribulasi. Premil historis. Kemudian satu lagi. Tentu ada beberapa lagi ayat-ayat. Kita lihat hanya 2 bagian ini. Sakaria 14, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya lagi ke laut barat. Hal itu akan terjadi terus dalam musim panas, musim dingin. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya dari seluruh negeri, puji Tuhan. Kota itu akan menjulang tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Orang akan menetap di dalamnya, puji Tuhan. Tidak ada lagi penumpasan. Haleluya. Haleluya. Orang benar udah gak bisa dikalahkan lagi. Haleluya. Haleluya. Kalau zaman sekarang orang hidup dalam kebenaran, tetapi mereka lemah posisinya. Ditindas terus. Ada satu masa di mana orang benar minta tolong, terima pertolongan dari Raja seluruh bumi. Puji Tuhan. Karena itu, kaum premil historis yakin ada satu masa yang bicara tentang milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 20 kita sudah berulang-ulang lihat, itu dilihat secara literal, bukan simbolik seperti Amil. Kita lihat argumen selanjutnya. PB pun, perjanjian baru pun bukan hanya PL tadi. PB pun selain Wahyu 20 memberi gambaran tentang kerajaan 1000 tahun damai. Yaitu tentang sebuah pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang benar. Dan barang siapa menang, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, ini kan yang diimpikan oleh kaum premil. Kalau bagi kaum Amil, ayat ini ditafsirkan tentu secara simbolik. Bahwa kita sekarang sebagai gereja yang memegang Injil, kita memberi pengaruh atas bangsa-bangsa. Memang ada benarnya. Tapi kaum premil rindu melihat kondisi di mana gereja itu benar-benar memerintah secara literal. Benar-benar memerintah. Seperti sekarang Presiden Prabowo dan menteri-menteri memerintah Indonesia. Kaum premil yakin kondisi itu akan terjadi di kerajaan 1000 tahun damai. Sedangkan kaum Amil, kaum reform, melihat berpengaruhnya gereja itu secara simbolik. Berkuasanya gereja atas bangsa-bangsa hanya secara simbolik. Gereja akan memerintah dengan tongkat besi. Bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Ini gambaran yang diberikan oleh Wahyu.
Bagaimana gereja memerintah? Menurut ayat ini, ketika gereja dibangkitkan. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya dibangkitkan. Menerima tubuh kebangkitan. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tadi ya, menurut kaum premil, Yesus datang, barulah mulai kerajaan 1000 tahun damai. Sedangkan bagi Amil, kaum reform, ya nggak ada kerajaan 1000 tahun damai, itu nggak ada. Ya sekarang lah kerajaan 1000 tahun damai. Ya tinggal kita nantikan Yesus bisa datang kapan aja. Itu bagi kaum reform. Bagi kita yang belajar dari buku ini, kita masih menanti kerajaan 1000 tahun damai didahului dengan kedatangan Yesus kedua kali. Dia bangkitkan orang-orang percaya yang dikubur, terima tubuh kebangkitan dan akan memerintah bersama dia di kerajaan 1000 tahun damai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar terus. Ketiga argumennya adalah melihat Wahyu 20 kembali. Berdasarkan tadi beberapa bagian Alkitab yang memberi indikasi tentang kerajaan 1000 tahun damai, maka kaum premil melihat Wahyu 20 dengan penafsiran seperti berikut. Pertama, pembelengguan dan pemenjaraan iblis. Pemenjaraan itu yang dimaksud adalah saat iblis diikat dan dibuang ke dalam jurang yang tidak memiliki dasar. Kemudian ditutup jurangnya. Itu gambaran dari pemenjaraan. Itu bicara tentang pembatasan yang jauh lebih ketat terhadap iblis dan pengaruhnya. Yang tadi kembali, kaum premil lihat di masa sekarang iblis itu masih cukup bebas. Ia memang sudah dikalahkan. Bagaikan mungkin macan ompong yang hanya bisa mengintimidasi dengan aumannya. Tapi ia masih bisa membuat orang percaya sekalipun jadi terintimidasi. Nah, di kerajaan 1000 tahun damai, segala macam intimidasi, tipu daya, itu nggak ada. Itu yang diyakini oleh kaum premil. Kedua, di ayat 3 dari Wahyu 20, pernyataan bahwa ada jiwa-jiwa yang hidup kembali dapat ditafsirkan sebagai deskripsi dari peristiwa di mana gereja terima tubuh kebangkitan sebelum milenium dimulai. Ayat 4, Wahyu 20, sambil kita lihat Wahyu 20. Jadi pertama pemenjaraan iblis, kedua di ayat 3 gereja terima tubuh kebangkitan, ketiga pemerintahan Kristus itu sebagai sesuatu yang terjadi nanti, yaitu saat sesuai dengan ayat 4 saat ada jiwa-jiwa mereka yang mengalami aniaya besar. Aniaya yang terjadi karena gereja nggak mau menyembah binatang dan patungnya. Yang nggak mau menerima tanda binatang tersebut pada dahi dan tangan. Sekali lagi kaum premil melihat ini secara literal. Reform melihat secara simbolik. Bagi reform ayat-ayat ini jadi kurang berarti di kaum amil. Sedangkan bagi kita ayat-ayat ini berarti. Orang-orang yang tidak menyembah binatang dan patungnya, tidak mau menerima tanda, itu memberi indikasi bahwa orang-orang ini
adalah para martir, orang-orang yang bertahan di masa aniaya besar, di mana antikris berkuasa. Nah, kaum Pramil melihat mereka ini akan dibangkitkan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun, dan orang-orang ini baru ada nanti setelah masa antikris. Itu yang dipahami oleh kaum Pramil. Itu yang menjadi cara kaum Pramil menafsirkan Wahyu 20. Kiranya kita sama-sama bisa mengerti bagian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita sudah lihat berarti argumen-argumen yang mendukung Pramil historis yang menjadi pegangan penulis buku kita ini. Sekarang kita lihat pandangan Pramil pre-tribulasi. Pegang tadi ya, contohnya GSJA, Assemblies of God. Jadi dapat kita katakan Pantekosta jadul, aliran Pantekosta jadul sebelum hadir versi GPDI. Jadi mungkin GBI juga megang ini, GBI ya. Saya belum sampai ke situ, belum melihat data tersebut. Tetapi seperti GSJA itu pegang yang ini, Pramil pre-tribulasi. Jadi sebelum milenium ada tribulasi dulu. Kembali disinggung, kelemahan utama dari tafsiran ini adalah ada 2 kedatangan Yesus. Itu yang menjadi keberatan utama terhadap pandangan ini. Gak heran pandangan ini dan pandangan mid tribulasi versi GPDI itu menjadi pandangan yang paling sedikit diamini. Lebih banyak kalau mau ambil Pramil adalah Pramil yang tadi, post tribulasi, setelah masa aniaya terjadilah milenium. Yesus datang dulu, terjadilah milenium. Argumen pertama, Pramil pre-tribulasi. Seluruh bagian aniaya besar itu merupakan masa di mana Allah menumpahkan murkanya atas seluruh bumi. Karena itu kurang tepat jika ditafsirkan bahwa di masa tersebut gereja masih ada di bumi. Ini yang menjadi argumen. Ini mendukung mereka meyakini gereja diangkat dulu, baru ada aniaya besar. Gereja di rapture dulu, baru ada aniaya besar. Aniaya tersebut dasarnya ini. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ya, apa yang dideskripsikan oleh ayat ini itu yang benar-benar diyakini oleh kaum pre-tribulasi bahwa hal semacam ini gak mungkin gereja alami. Gak mungkin orang benar alami. Gak mungkin orang yang sudah terima atau dipenuhkan Roh Kudus ditandai dengan 2 sayap burung nasar itu alami semacam ini. Ya, pandangan ini populer di abad 19 dan 20. Jadi ya kurang lebih ya beberapa abad saja, 300 tahun. Khususnya di Amerika dan Inggris, dan kita tahu bersama lewat Pankar, aliran Pantekosta karismatik, ajaran ini meluas ke mana-mana. Bahkan mungkin bisa bersaing dengan pandangan Amil mungkin. Ya, puji Tuhan. Tanggapannya tentu
berdasarkan premil historis. Konteks Matius 24 memberi indikasi bahwa siksaan dahsyat itu bukan wujud murka Allah, tetapi hasil eskalasi kejahatan manusia. Karena itu siksaan tersebut dialami oleh orang-orang benar. Ini konteksnya ayat-ayat yang berada di dekat Matius 24 ayat 21 tadi, tentang masa yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ini konteksnya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini argumen dari premil historis terhadap premil pretribulasi. Kedua, Tuhan Yesus sendiri memberi janji bahwa Ia akan melindungi murid-muridnya di masa aniaya. Janji yang memberi indikasi bahwa gerejanya akan disingkirkan sebelum aniaya besar dimulai. Karena engkau menuruti firman-Ku, tentu ini bicara tentang murid-muridnya yang sejati, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Anggapan kaum premil historis terhadap kaum premil pre-tribulasi adalah penafsiran ini bertentangan dengan modus operandi atau pola Allah dalam memperlakukan umatnya. Allah itu bekerja berdasarkan pola yang Alkitab berikan, bukan menyelamatkan dari penderitaan, tetapi melindungi, menguatkan, memberi kemampuan untuk lewati aniaya dan kesukaran. Contohnya, Nuh itu bukan diselamatkan dari banjir, dari air bah, tetapi melalui air bah. Daniel bukan disingkirkan, diluputkan dari goa singa, tetapi dilindungi di hadapan para singa. Demikian pula halnya dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diselamatkan bukan dari dapur api. Oh enggak, mereka masuk ke dalam dapur api dan dilindungi di sana. Karena itu bagi kaum premil historis, keyakinan bahwa gereja akan disingkirkan di masa aniaya besar itu bertolak belakang dengan modus operandinya Allah dalam melindungi umatnya. Kaum premil yakin sehebat apapun aniaya, gereja akan mampu hadapi. Jadi nggak perlu disingkir-singkirkan. Gereja mampu hadapi. Contoh lain, Israel bertahan di dalam 400 tahun aniaya sebelum peristiwa keluaran. Gereja mula-mula alami aniaya. Gereja mula-mula nggak diangkat ke langit ketika para imam besar, tua-tua, Farisi, ahli Taurat itu menganiaya, mengadakan permusuhan. Gereja mula-mula nggak diangkat ke langit. Gereja mula-mula hadapi aniaya. Demikian pula kaum premil historis yakin memang ada masa aniaya sebelum Yesus datang kedua kali. Masa aniaya besar, tetapi gereja nggak perlu disingkirkan. Gereja dilindungi di dalam aniaya seperti
Daniel dilindungi di dalam lobang atau goa singa. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Sekali lagi bicara tentang modusnya Allah, bukan memisahkan gereja dari masalah, tetapi melindungi gereja di dalam masalah tersebut. Puji Tuhan. Ketiga, masih kita lihat argumen premil pre-tribulasi yang dipegang salah satunya oleh GSJA. Argumen ketiga mereka adalah jika Yesus Kristus datang setelah masa aniaya dan setelah ia mengalahkan semua musuhnya, maka dari mana orang-orangnya akan menjadi penduduk? Jadi gampangnya seperti ini, teman-teman. Nantikan Kristus memerintah bersama gereja dalam tubuh kebangkitan kita. Nah, siapa yang diperintah? Siapa yang menjadi warga? Itu pertanyaannya. Itu yang menjadi bahasan di poin ini. Siapa yang diperintah oleh Kristus dan gerejanya di masa 1000 tahun damai? Menurut kaum premil pre-tribulasi, yang menjadi penduduk di kerajaan tersebut adalah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya di masa aniaya besar. Jadi mereka melihat, meyakini nanti sebelum 7 tahun aniaya besar, gereja diangkat. Nah, orang-orang Yahudi akan bertobat di 7 tahun aniaya tersebut. Banyak sekali orang Yahudi bertobat di 7 tahun aniaya tersebut. Dan mereka akan memasuki 1000 tahun damai atau milenium dalam tubuh seperti kita sekarang. Mereka enggak diubahkan. Jadi menurut kaum premil mid-tribulasi atau pre-tribulasi, sebelum 7 tahun aniaya besar, gereja diangkat, di rapture, aniaya besar terjadi, banyak orang Yahudi bertobat. Nah, terus nih orang Yahudi ada di bumi. Nah, setelah 7 tahun aniaya besar, gereja kembali turun untuk memerintah di bumi bersama Kristus. Yang menjadi penduduk adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan menurut kaum premil historis yang menjadi penduduk adalah ya memang orang-orang yang nggak percaya pada Yesus. Saat Yesus datang sebelum milenium 1000 tahun damai, Yesus dikatakan memang mengalahkan musuh-musuh. Tetapi bukan berarti ia membinasakan mereka. Hanya sekadar ditaklukkan, menjilat debu tadi. Kita sudah lihat di bagian awal bahasan kita di pagi hari ini. Tidak harus kemudian diartikan bahwa Yesus saat datang kedua kali sebelum milenium itu membinasakan semua orang yang tidak percaya. Jadi orang tidak percaya hanya sekadar ditaklukkan. Raja-raja, penguasa-penguasa yang lalim, yang terus mencari kepentingan golongan partai mereka, itu ditundukkan, dibuat menjilat debu di hadapan sang raja seluruh bumi. Bukan dimatikan atau dibinasakan mereka semua. Ini yang diyakini oleh kaum premil historis atau post-tribulasi. Ya, terakhir bahasan kita pagi hari ini juga menjadi bahasan terakhir dari bahasan
1000 tahun damai yang dibagi menjadi amil, postmil, dan premil. Kita lihat poin terakhir. Minggu depan kita akan masuk ke gambaran surga dan neraka. Nah, di gambar ini nggak ada yang mid, tetapi mudahnya hanya sekadar menambahkan atau menempatkan di tribulasi itu satu garis lagi. Dan rapture itu terjadi di garis tersebut. Kan nomor 2 ada tuh, pre-tribulasi atau dispensasional, premil. Tadi ya istilah dispensasional itu benar-benar memisahkan gereja dan Yahudi. Kita sudah lihat tadi kan gereja itu diangkat, Yahudi itu masuk ke aniaya besar dan di situ banyak pertobatan terjadi. Itulah dibilang maka istilah mereka adalah dispensasional. Ada dispensasi, pemisahan. Sedangkan tentu bagi kaum reform, bagi premil historis itu nggak melihat penafsiran seperti itu. Sekali lagi, mid-tribulasi itu tribulasi atau masa aniaya besar dibagi menjadi 2. Dikemukakan oleh Gleason Archer. Aniaya besar dipecah menjadi 2 kali 3,5 tahun. 3,5. Periode pertama mereka yakini aniaya besar itu terjadi oleh karena eskalasi kejahatan manusia. Sudah kita lihat tadi bahasannya di awal. Rekan-rekan yang melihat rekamannya bisa kembali ke poin awal tadi. Baru 3,5 tahun kedua itu tumpahnya murka Allah. Dan tentu kembali menurut kaum premil pre-tribulasi saat murka Allah ditumpahkan, gereja nggak mungkin ada di bumi. Itu keyakinan mereka. Sekali lagi, inilah yang menjadi dasar. Intinya adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa. 3,5 tahun itulah menjadi poin yang benar-benar difokuskan oleh Gleason Archer tadi. Yang ternyata kemudian dianut oleh GPDI. Sangat fokus di angka atau deskripsi 3,5 masa atau 3,5 tahun. Ini dasar-dasar mid-tribulasi. Ya, kita sudah masuk ke bagian akhir. Menjadi penutup, kita ambil posisi mana? Itu terserah. Tentu lewat pembelajaran semacam ini, sesuai dengan semangat saya pribadi, kita melihat secara terbuka, kita buka wawasan kita, dan sebelum ambil pilihan, dalami benar-benar. Setelah ambil pilihan, ya jangan pindah-pindah sembarangan. Nanti kita akan kacau sendiri, bingung sendiri. Kembali contohnya adalah pendeta Ezra Soro. Beliau yakin milenium. Kerajaan 1000 tahun damai itu hanya simbolik. Dan ia pegang. Beliau pegang benar-benar. Sebelum ada orang bisa benar-benar menyatakan argumen yang logis banget, yang sungguh amat dapat dipercaya, beliau akan tetap pegang amil. Kita yang masih bingung, yang masih gamang, dari saya pribadi menyarankan ambil posisi Wayne Grudem. Premil historis, premil post-tribulasi. Bagi saya pribadi, karena pandangan ini
menyiapkan kita untuk hadapi aniaya besar. Pandangan ini benar-benar membuat kita makin hari makin bergantung pada Kristus, pada firman-Nya. Makin rindu melihat tokoh-tokoh iman itu sebagai role model. Dengan berkata dalam hati, kok mereka bisa ya terima kekuatan saat harus menderita. Kok kemudian ada yang dilindungi ya, ada yang dibikin terluput ya. Contoh paling sederhana, dari 12 murid Yesus, hanya satu yang mati dengan tenang. Tanda kutip ya, semua tenang, rest in peace di dalam Kristus. Tetapi secara jasmani hanya satu, Rasul Yohanes yang mati secara tenang. Yang lain tuh tenang mereka, rest in peace mereka itu secara jasmani tragis. Karena ada yang disalib terbalik, ada yang disalib dalam bentuk X, ada yang dikatakan dirajam, menyeramkan secara jasmani. Tetapi kita yakin semua mereka rest in peace. Di dalam Kristus semua rest in peace. Di luar Kristus nggak ada rest in peace. Setenang apapun mereka meninggal, di luar Kristus nggak ada rest in peace, nggak ada RIP. Sekali lagi bagi yang gamang, yang udah punya pegangan kuat, ya monggo dipersilahkan, pegang terus, kuatkan argumen, tunjuk kelemahan argumen dari pandangan lain. Tetapi jangan sampai kemudian dengan gampang menyesatkan. Ini sesat pandangan ini. Pandangan Amil itu sesat. Nggak masuk surga. Yang pegang pandangan Amil itu kan bodoh. Nggak benar itu. Ini pandangan atau doktrin sekunder atau tersier. Jangan seenaknya menyesatkan orang hanya karena beda pandangan eskatologi. Jangan seperti itu. Lagi yang udah punya pegangan, pegang yang kuat. Yang masih gamang, saya pribadi sarankan, pegang premil historis atau post tribulasi. Dan terakhir, sesuai dengan kemarin Pak Guru sempat kasih nasihat, bagi rekan-rekan yang masih bergabung, bernaung di GPDI, yang mau nggak mau, ikuti pahamnya GPDI. Atau kalau ternyata udah punya keyakinan berbeda, ya diem-diem baik, jangan frontal menyatakan perbedaan. Kembali disinggung dengan apa yang dibuat oleh Pendeta Ezra Soruh, bergabung bernaung di GKIN Revival, tetapi punya pandangan yang berbeda. Jangan frontal, tetapi senyap, diem-diem baik, selama masih bernaung di organisasi atau denominasi tersebut. Diem-diem baik. Tentu PD Injil karena belum punya bernaung di mana, ya kita cukup bisa bebas menyatakan atau frontal menyatakan lebih cenderung ke premil historis. Berdasarkan buku yang tentu saya pilih tadi ya, buku utama kita itu versi GSJA. Buku utama kita yang untuk doktrin ini saya simpen dulu. Saya buka bukunya Wayne Grudem, itu buku tersebut Premil Pre-Tribulasi.
Kiranya apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini memperluas wawasan kita. Sekali lagi diingatkan, kalau mau pegang sesuatu, seperti kemarin di WA PD Injil, kalau mau menyatakan sikap politik, sama seperti ini. Kalau mau pegang sesuatu, dalami dulu habis-habisan, belajar benar-benar, baru pegang. Yang kuat, jangan mudah berpindah-pindah, karena sekali lagi kalau pindah-pindah kita akan bingung sendiri. Tuhan Yesus menolong kita semua, kiranya pembelajaran kita memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pemaparannya saat pagi hari ini. Di sini ada Niar, mungkin Niar ingin bertanya atau menambahkan. Enggak ada, Kak. Makasih, Vincent. Tuhan Yesus berkati. Iya, oke, kalau gitu kita akan tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Nanti saya minta Niar yang tutup dalam doa ya, Niar. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu di hari ini, Bapa. Sungguh ya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang tak pernah berhenti dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan Yesus, yang terus menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh mendapatkan sebagian dari pelajaran yang berharga ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami terbatas Tuhan dalam mengenal, mengerti maksud tujuan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, tapi kami percaya apapun yang Tuhan rancangkan, banyak hal yang mungkin Tuhan ingin singkapkan dalam hati kami. Tuhan, Engkau saja yang bekerja ya Tuhan Yesus dalam hati kami ya Bapa. Kami mau percaya ya Tuhan Yesus, apapun eh, kenyataan pelajaran-pelajaran itu Tuhan tidak membuat kami kiranya Tuhan Yesus mengabaikan kebenaran ya Bapa, tapi kami mau terus mencari ya Tuhan Yesus apa yang benar, pelajaran-pelajaran yang benar ya Tuhan, sehingga kami boleh terus mengikutinya ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus merasakan keindahan keagungan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh terus menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bergantung pada Engkau dan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau mempersiapkan diri kami Tuhan menghadapi masa-masa yang akan datang, mungkin masa aniaya yang besar. Mungkin kami harus bersiap-siap ya Tuhan Yesus untuk kedatangan-Mu, untuk menghadapi kerajaan 1000 tahun ya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus hidup kami terlebih haran lagi ya Bapa. Engkau ubahkan Tuhan Yesus, agar supaya kami boleh berlayak, kami bersiap-siap ya Tuhan Yesus dalam menghadapi masa yang mendatang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan terus haluskan hati kami, pikiran kami, mengerti ya Tuhan Yesus setiap pelajaran-pelajaran yang mungkin belum terbiasa atau sulit kami dengar ya Bapa. Tapi Tuhan, Engkau saja yang memberikan langsung Tuhan Yesus pengertian hikmat dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk Bung Semi. Tuhan juga memberikan dia kekuatan hikmat yang daripadamu, menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Sehingga ia boleh Tuhan menjadi alat-Mu yang sejati Tuhan Yesus. Menjadi alat-Mu yang boleh terus Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang belum atau sudah diubahkan Tuhan semakin hari semakin dewasa ya Tuhan Yesus. Semakin hari Tuhan semakin bertumbuh ke dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya berkat hikmat marifat menjadi bagian dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan sisa waktu kami selanjutnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.